المؤلف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. باب إتمام التكبير في الركوع. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama dimuliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Ali Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman Bakfir wa Paman Sufni wa Paman Zain Abbas wal hadirin hadirat wal Habib Ali Al-Bar wa jamil hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pengaruh dari seluruh ibadah yang akan kita kerjakan. Sederhananya, kita amalkan ketika ingin masuk masjid, dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa, ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian ketika keluar dari masjid, kita menggunakan kaki kiri ketika keluar dari masjid, kemudian membaca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Terkesan sederhana, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Sederhana tapi pengaruhnya luar biasa, sehingga dikatakan di dalam Zubat, fa'amal walau bil ushri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Amalkanlah ilmu yang kita ketahui walaupun 1/10 seperti zakat dan lain-lainnya, maka kamu akan mendapatkan cahaya yang keluar dari ilmu yang merupakan selamat kegelapan kegelapan. Lainnya masuk kamar mandi juga ada doanya, dahulukan kaki kiri ketika masuk, ketika keluar kaki kanan, ketika cebok ada doanya, ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, dibaca dalam hati karena posisinya di dalam toilet. Nah, Imam Ghazali sudah membahas panjang lebar di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu sudah cukup sebenarnya untuk diamalkan. Nanti itu akan memberikan cahaya di dalam diri kita, nur. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika masih anak-anak dididik untuk menjaga adab sunnah. Beliau masuk kamar mandi terburu-buru, akhirnya ketika masuk menggunakan kaki kanan. Sang bibi menyaksikan itu, akhirnya sang bibi berdiri depan pintu kamar mandi menunggu hingga ponakannya keluar. Jikalau Habib Abdullah keluar,
sang bibi mengatakan kepada Al-Habib Abdullah, wahai ponakanku, lau amilta adab dukhulil khala, seandainya kamu mengamalkan adab-adab masuk kamar mandi saja, itu akan nampak cahaya ilmu di wajahmu. Dididik langsung. Biasakan masuk kaki kanan, biasakan masuk kaki kiri, mohon maaf, kamar mandi ya. Kalau masjid kebalik, karena masjid tempat baik. Semua yang baik diawali dengan kanan. Makanya di dalam masjid, adab masjid masuknya kaki kanan. Berbeda kamar mandi. Kamar mandi tempat yang kurang baik, makanya didahului masuk dengan kaki kiri. Itu nur. Karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Nah, sekarang sampai pada bab menyempurnakan takbir di dalam ruku. Nah, tadi saya belum terangkan bahwa masuk masjid minta dibukakan pintu rahmat, ya. Ya, Allahumma gfir dunubi waftahli abwaba rahmatik. Karena masjid tempatnya rahmat Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nawawi yang dan Allah meliputi mereka dengan rahmat kasih sayang. Jadi di sini diliputi dengan rahmat, dengan kasih sayangnya Allah. Sebab itulah ketika masuk masjid kita berdoa agar rahmat itu pintunya dibuka seluas-luasnya. Tapi ketika keluar dari masjid, yang kita minta dibukakan pintu karunia, fadl. Waftahli abwaba fadlik. Karena ketika keluar dari masjid, kita diperintahkan berikhtiar mencari rizki, mencari karunia Allah yang halal. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah dengan banyak mengingatnya. Makanya dibaca abwaba fadlik, ya, waftahli abwaba fadlik ketika keluar dari masjid. Karena keluar dari masjid mencari rizki, mencari fadlik, karunia engkau wahai Allah. Bab menyempurnakan takbir di dalam ruku. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Ali radhiyallahu anhu bil Basrah faqala dzakkarana hadzal rajul salatan kunna nusalliha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. Dari sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ini beliau orang Makkah, asli kabilah Khuzai namanya.
satu suku yang ada di sekitaran kota Makkah. Imran bin Husain, beliau masuk Islam karena huwa wa abuhu wa Abu Hurairah fi sanati sabi'ah, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah bersama ayah beliau dan juga bersama Abu Hurairah di tahun 7 Hijriah memeluk agama Islam. Dan di tahun tersebut juga terjadi perang namanya Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar. Beliau ketika masuk Islam belajar kepada Nabi Muhammad SAW, mulazamah, selalu mengikuti Nabi, mengambil ilmu kepada Nabi, menimba ilmu kepada Nabi, dan beliau serius hingga di waktu yang singkat, ya kalau kita hitung masuk Islam tahun 7, Rasulullah wafat itu tahun 10 atau 11, kurang lebih 3 sampai 4 tahun, tapi menjadi sahabat yang ahli ilmu dalam waktu yang singkat, sehingga dikatakan beliau itu ahli fikih. Beliau juga seorang yang ahli ibadah, yang zuhud, ya, sehingga layak dijadikan qudwah sebagai teladan. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan hal itu kita alami, ya, kita pula alami sebagaimana yang sahabat alami. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau hadir di majlis itu khusyuk, ya Allah, yang kami ingat hanya akhirat. Namun apabila kami kembali pulang ke rumah, lupa, tidak ada lagi khusyuk, tidak ada lagi mengingat Allah. Kemudian Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi lau tadumuna, seandainya kalian terus menerus seperti itu, ala halikum indi, keadaan kalian berada di hadapanku di majlis, keadaan tersebut kalian jaga hingga sampai ke rumah, la safahatkumul malaika iyana, pasti di tengah jalan malaikat akan jabat tangan kepada kalian. Walakin sa'ah wa sa'ah, akan tetapi begitulah manusia, sa'ah wa sa'ah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang lalai. Ya, itu sifatnya kita, sifatnya manusia. Imran bin Husain, Sayyiduna Imran bin Husain, ketika mendengar hadis ini, beliau kemudian bertekad, kalau begitu setiap saatnya saya gunakan untuk ibadah dan taat kepada Allah. Maka beliau mujahadah, setiap waktunya beliau berusaha tidak terputus koneksi dengan Allah dan tidak membuang waktu sesaat pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya beliau diberikan satu, bisa dikatakan keramat, ya, bisa dikatakan keramat, yaitu bisa mendengar salamnya malaikat. Bahkan Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab Mausu'at beliau, ensiklopedia ilmu-ilmu beliau, itu menyebutkan orang yang datang ke rumah Imran bin Husain ketika mengucapkan salam, di dalam rumah ada yang menjawab salam, padahal di rumah tidak ada orang. Kemudian ditanyakan, saya mendengar ada jawaban salam di dalam rumah. Maka dikatakan, oh itu malaikat
yang menjawab salam. Jadi di rumahnya itu beliau sering berkomunikasi dengan malaikat, sering mengucapkan salam kepada malaikat dan malaikat menjawab salamnya, bahkan sering berjabat tangan dengan malaikat. Itu keramat sahabat bernama Imran bin Husain. Bahkan ulama-ulama terdahulu kalau menyebut nama Imran bin Husain, mereka berdoa, karena tiap kali menyebut nama beliau doa mustajab. Ya, ini istimewa sahabat Imran bin Husain. Keramat yang beliau dapat itu buah dari kesabaran beliau. Beliau mengalami penyakit bawasir ambeien. Al-Imam Muhammad bin Sirin menyebutkan beliau juga kena penyakit sakyul batan, ada cairan-cairan di dalam perut, selama 30 tahun tanpa mengeluh. Dengan apa? Bisa bersalaman dengan malaikat, bisa mengucapkan salam kepada malaikat dan malaikat membalas salamnya. Maka satu ketika disebutkan di dalam beberapa kitab manaqib sahabat seperti Al-Isti'ab li Ibnu Abdul Bar, wa kadza Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah, datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong doakan pada Allah agar penyakit saya disembuhkan. Maka Nabi doakan. Ketika Nabi doakan, saat itu juga tidak berselang lama waktu sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi yang biasanya beliau bisa berbicara, berkomunikasi dengan malaikat, bisa berjabat tangan dengan malaikat, bisa mengucapkan salam kepada malaikat dan malaikat pun menjawab, saat itu juga tidak pernah terjadi lagi. Maka beliau melapor kepada Nabi SAW, wahai Rasul, biasanya saya bisa berkomunikasi dengan malaikat, ucapkan salam, dibalas salam saya oleh malaikat, bahkan berjabat tangan dengan malaikat, tapi sekarang sudah tidak terjadi lagi. Kata Nabi, tahukah kemuliaan itu kamu dapat sebab penyakit yang kamu sabar itu. Makanya sekarang penyakitnya sudah disembuhkan, maka kemuliaan itu pun sudah terputus, hilang. Kau dapat magom itu di saat kamu sakit selama 30 tahun, kamu bersabar dan kamu terus beribadah dan tidak pernah mengeluh, maka Allah berikan kemuliaan itu. Sekarang sudah sembuh. Sebagai ikhtiar, Nabi mengatakan, dawau mardakum bisadaqah, obatilah orang sakit kalian selain dengan lewat medis juga lewat sedekah. Berarti ada perintah dari Nabi, berobatlah kalian. Dawau mardakum bisadaqah. Nah, beliau menemani Nabi di peperangan yang terjadi. Beliau selalu mengikuti Rasul SAW hingga Nabi wafat. Nah, ketika Nabi wafat di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikirim ke Basrah, ke Irak, menjabat sebagai hakim, qadhi, dan juga mengajar kepada masyarakat yang ada di Basrah perkara-perkara agama, ilmu agama. Sampai banyak murid-murid beliau yang menjadi orang-orang besar. Di antara murid beliau adalah Muhammad bin Sirin,
Begitu juga Al-Imam Hasan Al-Basri, termasuk salah satu murid beliau. Dari murid beliau banyak kalangan tabi'in senior yang ada di Basrah di Irak. Al-Imam Hasan Al-Basri wa kadza Al-Imam Muhammad bin Sirin menyatakan, ma qadimal Basrata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun yafdul Imran bin Husain. Tidak ada yang mendatangi kota Basrah dari kalangan para sahabat Rasul seseorang yang lebih mulia dari Imran bin Husain. Itu pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau juga selalu belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya hadis ini beliau riwayatkan menceritakan bahwa beliau sholat, kemudian imamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali juga hijrah ke Irak. Imam Ali itu pindah ke Irak, bahkan wafat di sana. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kami sholat bersama Imam Ali di Basrah. Ya. Kemudian kami ingat bahwa sholat seperti ini adalah sholat yang sama persis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Imam Ali menjadi imam, kemudian sahabat Imran bin Husain pada waktu itu ikut sholat menjadi makmum, melihat cara sholatnya Sayyidina Ali persis dengan cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau katakan, kami terkenang kembali ketika sholat bersama Sayyidina Ali, terkenang kembali kami sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Sama persis Sayyidina Ali cara sholatnya dengan Rasul SAW. Nah, pernyataan tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin, karena di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Ali itu pindah ke Irak di masa khilafah beliau. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Baik. Imran bin Husain istimewa. Beliau memiliki adab yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ma masistu zakari biyamini mundu bay'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan saya sejak tangan saya ini berbaiat dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika berbaiat kan mereka jabat tangan dengan Nabi, tangan kanan berjabat tangan dengan Nabi. Beliau menjaga tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi ini tidak pernah menyentuh kemaluan seumur hidup, sebagai bentuk penghormatan dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di dalam beberapa riwayat, ketika beliau sakit bawasir, ya, ini sholat kesulitan sampai pada fase beliau itu terbaring di atas kasur, tidak bisa bangun, sakit parah. Tapi hebatnya ketika tiba waktu sholat, beliau memaksakan diri untuk berdiri untuk sholat.
Akhirnya beliau adukan masalah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menjadi ilmu bagi kita, khususnya orang yang sakit. Bagaimana sih ketika dia sakit, dia sholat, apakah harus berdiri dan seterusnya. Maka ia mengatakan, kanat di bawasir, saya kena penyakit ambeien. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholah, terkait masalah sholat. Maka Nabi mengatakan, sholli qa'imah, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini sholat wajib maksudnya. Fa in lam tastati' fa qa'idah, jikalau kamu tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa ala janbin, dan jika kamu tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kamu dalam keadaan berbaring. Ini hadis riwayat beliau, sebab beliau bertanya. Alhamdulillah kita dapat kemudahan. Orang sakit kalau gak bisa berdiri, sholat duduk. Kalau tidak bisa duduk juga, sholatnya berbaring. Itu barakah ya, keberkahan daripada pertanyaan Imran bin Husain, karena beliau sakit waktu itu. Nah, beliau mengalami masa-masa sulit, disebut sebagai masa-masa fitnah yang terjadi di dalam Islam, yaitu peperangan antara posisi daripada Imran bin Husain itu dan mengajak masyarakat adalah tidak ikut campur. Itu terjadi dengan sufi dan sufi.